Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mem. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Mem. Sehat, Mem. Kabar Mem gimana, Mem? Sehat, alhamdulillah. Jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Hidup sejarah. Nah, hidup sejarah. Baiklah, untuk melanjutkan pembelajaran yang kemarin-kemarin yang saya sempat off ya, nggak masuk dan kita terpotong di jeda libur cuti bersama. Pagi hari ini saya akan tetap melanjutkan pembelajaran sejarah kita. Nah, pembelajaran minggu yang lalu itu tentang demokrasi liberal atau demokrasi parlementer. Nah, minggu ini kita akan membahas tentang demokrasi terpimpin. Oke ya. Nah, untuk pengerjaan kuis nanti masih bisa dikerjakan juga di psikologinya karena walaupun temanya sama, itu soalnya berbeda. Jadi sering-sering buka di psikologi, di sejarah Indonesia, di kuisnya ya, karena kuisnya setiap pertemuan itu saya buat berbeda. Oke? Oke, Mem. Oke. Nah, sekarang saya akan mulai pembelajaran kita. Sebentar, saya akan men-share ya PPT saya. Udah kelihatan, Nak? Sudah kelihatan? Sudah, Mem. Ya. Oke. Saya akan mulai saja ya untuk pembelajaran kita minggu ini. Nah, untuk pembelajaran minggu ini seperti yang tadi saya katakan adalah tentang demokrasi terpimpin. Nah, jadi demokrasi terpimpin ini akan berlangsung di tahun 1959 sampai 1965. Ini adalah kelanjutan dari demokrasi liberal atau demokrasi parlementer. Ya, demokrasi ini juga nanti sebutan untuk masa pemerintahan Presiden Soekarno. Karena apa? Demokrasi terpimpin itu ya dipimpin oleh satu orang saja, yaitu Presiden Soekarno. Nah, untuk sebentar, untuk indikator pembelajaran hari ini yang ingin kita capai itu cuma satu saja, yaitu kita ingin menganalisis perkembangan kehidupan bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Jadi intinya pada pembelajaran ini yang akan kita capai atau yang ingin kita kita punya tujuan, yaitu kita mau mengetahui bagaimana sih tentang demokrasi terpimpin ini gitu secara lebih ringkas gitu ya. Oke. Kemudian kita akan membahas tentang bagaimana sejarah dan latar belakang dari demokrasi terpimpin ini. Nah, jadi sejarah dan latar belakang demokrasi terpimpin ini ketika Presiden Soekarno itu mengeluarkan dekretnya di akhir-akhir demokrasi liberal. Ketika dia memutuskan untuk membubarkan kabinet-kabinet, maka dia mengeluarkan dekret yang intinya kembali kepada satu pemerintahan atau satu pimpinan terpusat, yaitu Presiden Soekarno saja. Nah, jadi pada periode pemerintahan Indonesia di tahun 1959 sampai 1965, itu kekuasaan semuanya didominasi oleh presiden. Jadi terbatasnya peranan partai politik, kemudian berkembangnya pengaruh komunis, dan semakin meluasnya peranan TNI Polri sebagai unsur sosial politik, kemudian dekret presiden itu dapat kita pandang sebagai satu usaha untuk mencari jalan keluar. Ya, tujuannya sih dari kemacetan politik, tetapi apakah ini akan menjawab persoalan-persoalan ataupun masalah yang terjadi pada bangsa Indonesia pada saat itu? Nah, kita akan lihat.
Nah, kita akan melihat dulu bagaimana penyelewengan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Ternyata ya, pada masa demokrasi terpimpin itu lebih banyak penyelewengannya daripada demokrasi liberal. Kenapa? Kalau demokrasi liberal mungkin penyelewengan yang dilakukan itu adalah oleh partai-partai politik, tetapi ini penyelewengan lebih banyak memang dilakukan oleh para pemimpinnya gitu, termasuk mungkin Presiden Soekarno yang banyak mengeluarkan aturan-aturan, kemudian banyak mengeluarkan peraturan-peraturan presiden yang tidak sesuai dengan Pancasila ataupun yang lainnya, dan ini merupakan salah satu penyelewengan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Nah, jadi apa saja penyelewengan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin? Nah, penyelewengan terhadap Pancasila, kemudian dan Undang-Undang Dasar 1945 ketika Presiden Soekarno itu membentuk Nasakom, ya, nasionalis, agama, dan komunis. Ini tentu saja bertentangan, menyeleweng sekali dari dasar-dasar ideologi Pancasila kita, karena apa? Masuk ke dalam prinsip di komunisnya. Ini jadi salah satu masalah yang nantinya akan menjatuhkan Presiden Soekarno tersendiri gitu dari kursi kepemimpinannya karena membentuk Nasakom ini. Nah, kemudian apalagi penyelewengan yang bisa kita lihat di dalam demokrasi terpimpin ini, yaitu dibuatnya TAP MPR nomor 3 ya kan di tahun 1963 tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Itu kan jelas saja bertentangan dengan konsep pemilu dan konsep-konsep yang sudah dibuat oleh para pemerhati negara ataupun para pendiri negara Republik Indonesia. Nah, jadi hal ini membuat nanti semakin rasa tidak percaya terhadap pemerintahan Soekarno itu semakin bertambah dan itu akan diperparah lagi ketika nanti di akhir tahun 1965 terjadi masalah besar, yaitu pembunuhan terhadap beberapa jenderal. Nah, itu yang akan semakin memperuncing masalah dan akan membuat tampuk pemerintahan Presiden Soekarno itu jatuh gitu. Nah, bagaimana perkembangan kepemimpinan politik. Jadi para pemimpin yang berasal dari angkatan 28 dan angkatan 45 dengan tokoh politik Soekarno sebagai titik dan pusatnya, ini kepemimpinan tokoh politik ini berdasarkan politik, dan di sini di demokrasi terpimpin ini itu lebih condong ya tokoh-tokohnya itu mencari kambing hitam. Kambing hitam dalam artian apa? Ketika ada satu masalah, maka tokoh-tokoh politik itu mencari tahu ini siapa sebenarnya kambing hitamnya, ini siapa sebenarnya provokatornya. Nah, itulah yang terjadi. Jadi persaingan politik pada masa itu nggak bagus, sangat tidak bagus sekali. Karena apa? Prinsip saling menjatuhkan itu terjadi di sana. Nah, jadi karena memang sifat dari Soekarno ini yang karismatik, dan kemudian dapat menengahi dan kemudian memperoleh dukungan dari banyak, termasuk dukungan dari PKI. Nah, dengan sangat halus sekali, maka kepemimpinan Soekarno yang terlihat tadi seperti pertentangan tentang aturan-aturan yang dibuatnya itu memudar dia. Karena apa? Karena memang tokoh Soekarno itu adalah tokoh yang karismatik, dan ini yang membuat orang akhirnya tertutup melihat peluang-peluang yang penyelewengan yang dilakukan oleh Soekarno gitu. Jadi memang pada posisi ini, pada periode ini, Soekarno memang sangat diuntungkan dengan kepemimpinan pusatnya. Karena apa? Dengan memang kekuatan atau perintah-perintah Soekarno itu langsung diiyakan atau diamini oleh seluruh bangsa Indonesia. Karena dia merupakan tokoh bangsa
dan pemimpin bangsa ini pada saat itu. Nah, kemudian kita akan membicarakan sedikit tentang betapa diktatornya Soekarno pada saat itu gitu. Nah, jadi setelah dikeluarkan dekret presiden ya di 1959 yang tadinya Indonesia di masa demokrasi liberal itu jatuh ke demokrasi terpimpin. Dari dalam demokrasi terpimpin itu Soekarno itu bertindak sebagai ya seperti saya katakan tadi diktator. Semua peraturan-peraturan, kemudian semua keputusan-keputusan itu memang harus terjadi, harus dilakukan. Termasuklah tadi keputusan Soekarno untuk membentuk Nasakom. Ya mungkin tujuan dari Soekarno itu bagus. Artinya apa? Dia ingin menggabungkan unsur-unsur yang dominan di Indonesia menjadi satu supaya bersinergi gitu mungkin. Menurut saya, tetapi mungkin banyak orang yang nggak menyetujuinya karena memang prinsip dari komunis itu bertentangan dengan prinsip agama, prinsip Pancasila di sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kemudian kalau kalian lihat, nanti kalian bisa baca juga di slide yang saya jabarkan. Nah, jadi pengeluaran dekret presiden ya itu dipandang sebagai suatu usaha untuk mencari jalan keluar ya untuk kemacetan, tetapi bukan keluar dari kemacetan ternyata makin buntu lagi persoalan-persoalan bangsa Indonesia. Karena apa? Karena memang ya dekret presiden yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada saat itu melegitimasi semua aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Soekarno, termasuk apa? Termasuk pengangkatan presiden seumur hidup, ya, dan pembatasan waktu 5 tahun itu dibatalkan semuanya. Jadi presiden itu memerintah di Indonesia itu enggak 5 tahun, tapi seumur hidup gitu. Artinya apa? Soekarno itu bisa menjadi presiden seumur hidup. Nah, itulah salah satu kediktatoran Soekarno. Nah, kemudian jadi hal tersebut itu menyebabkan terjadinya kekaburan batas-batas wewenang antara badan eksekutif dan legislatif. Nah, kembali bermasalah, terjadi gesekan-gesekan karena aturan-aturan yang dibuat oleh Soekarno. Ini sangat bertentangan sehingga orang-orang yang dibawanya, orang-orang yang ada di lembaga eksekutif, legislatif itu merasa bahwasanya wah, Soekarno diktator banget ini. Kenapa dia nggak memikirkan badan-badan yang lain seperti itu, yang sudah mengeluarkan aturan, yang sudah berdiskusi, yang sudah menciptakan undang-undang. Nah, seperti itu. Nah, jadi akibat terjadi gesekan-gesekan ini itu pada masa demokrasi terpimpin itu keadaan Indonesia semakin buruk, ya. Keadaan Indonesia semakin buruk. Karena apa? Karena partai politik sudah mulai dihilangkan fungsi-fungsinya, kemudian tokoh-tokoh yang lain juga sudah mulai dihilangkan peran dan fungsinya juga. Nah, jadi ini yang menyebabkan nanti semakin kaburnya keadaan Indonesia. Bagaimana sebenarnya Indonesia ini akan lari gitu, akan hidup di politik bebas aktif ataupun di secara kerjasama dunia ini gitu, dengan aturan-aturan yang dibuat oleh Soekarno ini. Apalagi ya pada masa demokrasi terpimpin ini, Soekarno itu nanti dia lebih cenderung ke blok komunis. Artinya apa? Soekarno ini akan lebih memihak kepada blok-blok komunis seperti Cina, kemudian Rusia. Jadi kiblatnya di sana. Nah, inilah yang menyebabkan tokoh-tokoh agama yang ada di Indonesia menjadi hilang simpatik terhadap Soekarno pada saat itu. Nah, ya, jadi akhirnya karena Soekarno itu lebih condong ke blok komunis dan ini mencederai yang namanya politik bebas aktif Indonesia, artinya bebas, dia bebas memilih blok-blok mana aja ya kan, tetapi ternyata Soekarno ini malah memilih blok komunis ya.
blok komunis ini melanggar juga. Nah, makanya saya katakan tadi banyak yang terjadi penyelewengan termasuklah ini salah satunya. Nah, kemudian gaya dan ideologi politik itu masih mewarnai pada periode kepemerintahan Soekarno ini. Nah, jadi artinya bisa kita perciutkan, bisa kita kecilkan di era ya demokrasi demokrasi terpimpin ini, ideologi bangsa Indonesia itu lebih mengarah ke komunis dia, lebih mengarah ke komunis. Jadi karena apa? Karena memang Soekarno ini lebih condong ke blok-blok komunis dia, ya. Jadi orang-orang yang seperti Amerika, negara Amerika itu dia cenderung merasa heran dengan keadaan politik di Indonesia. Artinya apa? Amerika yang notabene itu sangat bertentangan dengan ideologi komunis, itu memang secara nggak langsung dia mengintai terus bagaimana keadaan perpolitikan Indonesia pada saat itu. Apa yang diintainya? Apakah benar memang Indonesia menganut ke paham komunis yang diterapkan oleh Cina dan Rusia juga? Nah, apa yang akan dilakukan Amerika terhadap bangsa Indonesia pada saat itu? Karena apa? Ideologi itu tidak diinginkan oleh Amerika. Amerika itu ingin sekali bangsa Indonesia itu ikut kepada ideologi dia, yaitu demokrasi gitu kan. Nah, bagaimana ya? Apa yang akan dilakukan? Makanya sedikit banyaknya nanti ada peran sumbangsih Amerika juga di dalam perpolitikan Indonesia. Karena apa? Karena inginnya ya kan Amerika itu menginginkan bangsa Indonesia itu tidak mengikuti ideologi komunis ini, ya itu dia. Nah, jadi nanti yang didekatkan adalah para tokoh-tokoh yang lain, para tokoh-tokoh Indonesia yang lain didekati oleh orang-orang ataupun tanda kutip Amerika. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, bagaimana kondisi politik dalam negeri di masa demokrasi terpimpin ini, jelas saja ya pada masa ini PKI itu Partai Komunis Indonesia itu semakin mendapatkan hati di mata Presiden Soekarno. Karena memang Soekarno ini adalah salah seorang penganut paham Marxisme. Jadi memang pada masa demokrasi terpimpin ini peran dan sumbangsi PKI itu sangat besar sekali. Sehingga Soekarno itu banyak meminta pendapat dari partai ini untuk menjalankan dari Republik Indonesia. Nah, di sini juga dikatakan bahwasanya TNI Angkatan Darat itu mulai dianaktirikan ya. Jadi anak kandung kemudian tangan kanannya itu ada di tangan PKI di masa demokrasi terpimpin ini. Jadi memang Partai Komunis Indonesia itu memang sedikit banyak mendapatkan perhatian yang sangat besar sekali di mata Soekarno. Nah, ajaran-ajaran dari Nasakom, nasionalis, agama komunis, ciptaan dari Presiden Soekarno itu sangat menguntungkan sekali ya, pasti sangat menguntungkan PKI. Karena apa? Ajaran dari Nasakom itu akhirnya dapat menempatkan PKI sebagai unsur yang sah dalam konstelasi politik Indonesia. Artinya apa? Ini sah ini. Partai PKI ada di Indonesia. Padahal sebelumnya kalau kita menilik dari sejarah 1948 pernah terjadi kudeta, ya kan, besar-besaran, pernah terjadi pemberontakan yang dilakukan PKI. Nah, mungkin itu dikesampingkan oleh Soekarno pada saat itu. Karena apa? Mungkin dilihat Partai Komunis Indonesia ini mempunyai program struktur yang sangat bagus sekali untuk membentuk sebuah negara yang baru maju. Jadi mungkin sesuai dengan pemikiran dari Soekarno. Nah, jadi karena PKI itu sudah menjadi unsur yang sah dalam perpolitikan Indonesia, maka dengan demikian kedudukan PKI itu semakin kuat. Nah,
Dan ini meningkatkan kegiatan-kegiatan ya, kegiatan-kegiatan di apa namanya, kegiatan-kegiatan PKI di seluruh sektor bidang itu mulai kuat di situ. Nah, maka setelah itu terjadilah berbagai macam isu. Karena apa ya? Karena memang prinsip dari komunis ini bertentangan dengan sila Pancasila yang pertama. Nah, jadi kemudian karena PKI itu sudah mendapatkan tempat, maka PKI terus melaksanakan program-programnya, ya program-programnya dengan apa? Dengan lebih mendekatkan kepada masyarakat kecil. Nah, kaum buruh itu menjadi masa yang terbesar Soekarno pada saat itu. Nah, jadi puncak dari kegiatan PKI ini nanti adalah tiba-tiba saja nanti dia bukan tiba-tiba ya, artinya dengan pemikiran yang sudah panjang nanti dia akan melakukan sebuah kudeta. Nah, nanti dari kudeta inilah yang akhirnya menjatuhkan tadi pemerintahan Soekarno. Oke. Nah, jadi politik luar negeri di masa pemerintahan Soekarno itu atau demokrasi terpimpin, dia seperti yang saya katakan tadi lebih condong ke blok timur atau bloknya komunis. Nah, jadi bangsa Indonesia itu lebih banyak melakukan kerjasama dengan blok-blok komunis seperti Uni Soviet, REC, Kamboja maupun Vietnam, ya. Nah, jadi pada masa ini negara-negara Islam ya seperti Malaysia ya kemudian Brunei itu mulai menjauhi Indonesia, apalagi ya PBB pada saat itu. PBB kita ketahui bahwasanya gong utama negara yang terbesar itu adalah Amerika. Mulai mengusik keberadaan Indonesia yang kala itu memang sedang hangat-hangatnya ingin berbicara mengenai komunis ini. Akhirnya terjadilah sebuah perselisihan antara Indonesia dengan Malaysia, yang kala itu Indonesia nggak setuju karena apa? Keberadaan dari Malaysia yang yang dijadikan sebagai dewan aktif di PBB gitu, Dewan Keamanan Aktif. Sementara Malaysia pada saat itu baru aja masuk di PBB, Indonesia sudah masuk terlebih dahulu. Maka karena salah satu hal ini, sebenarnya hal-hal yang lain ada banyak ya, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Malaysia terhadap Indonesia menyebabkan kegerahan ataupun kegeraman yang dirasakan oleh Presiden Soekarno, membuat Soekarno akhirnya memutuskan keluar dari PBB pada saat itu. Karena apa? Karena ketidaksesuaian keinginan yang diinginkan Soekarno dengan PBB dan juga keputusan-keputusan terhadap keputusan dari PBB terhadap Malaysia pada saat itu. Dan yang lebih marahnya itu adalah Soekarno ketika Cina itu tidak dijadikan dewan aktif di Dewan Perdamaian Aktif pada saat itu oleh PBB. Nah, kenapa Soekarno jadinya akhirnya marah? Kenapa? Karena memang antara Soekarno dengan Cina itu kerjasamanya erat sekali tadi yang berhubungan dengan komunis. Makanya ketika si Cina ini tidak dilibatkan di dalam keanggotaan PBB, akhirnya Soekarno marah dan itu semakin membuat dia ingin keluar dari PBB, dan setelah Indonesia akhirnya keluar dari PBB. Oke. Nah, jadi ada politik luar negeri bangsa Indonesia yang disebut dengan politik Old-Defoe dan Nevo, ya. Politik Old-Defoe atau the All Established Force itu adalah sebuah sebuah pernyataan, yaitu di mana dunia lama yang sudah mapan ekonominya, khususnya negara-negara barat yang kapitalis. Nah, itu yang maksud dari Old-Defoe. Kemudian Nevo, negara-negara baru merdeka, dan Indonesia itu masuk ke dalam golongan Nevo tadi. Nah, kemudian Soekarno mulai menjauhi politik Old-Defoe. Dia mulai menjauhi
diri dari negara-negara kapitalis atau blok old depot tadi yang sudah mapan ekonominya seperti Amerika, Inggris. Nah, mulai mapan kan? Nah, dia mulai menjauhi dan mulai menjalin kerjasama dengan negara-negara komunis atau blok NEPO tadi. Ya kan rata-rata kan negara-negara yang baru merdeka seperti Vietnam tadi itu baru-baru merdeka. Nah, akhirnya dari kegiatan ini itu mulai terbentuklah poros Jakarta Peking, kemudian poros Jakarta Phnom Penh, kemudian Jakarta Hanoi Peking, Pyongyang. Nah, ini adalah poros-poros di mana basis-basis dari komunis itu ada ya yang ada di Asia. Nah, jadi Soekarno itu lebih condong ke sini nanti ke blok ini dia. Ke blok ini. Oke ya. Nah, ini politik yang dipakai oleh Soekarno. Nah, kemudian nanti tadi sudah saya jelaskan konfrontasi dengan Malaysia yang menyebabkan nanti Indonesia keluar dari keanggotaan PBB. Nah, itu dia. Nah, kemudian kekerasan dalam kancah politik ini nanti terjadi ketika di akhir dari masa kepemerintahan Soeharto, yaitu terbunuhnya beberapa jenderal. Ya, jadi isu dari terbunuhnya beberapa jenderal ini karena perlakuan dari Partai Komunis Indonesia, dan sampai dengan saat ini hal tersebut masih kontroversi, benar atau salahnya, kemudian benar atau tidak beritanya, bagaimana jalan ceritanya, itu semuanya masih kontroversi. Jadi kalau kita membahas tentang peristiwa G30 SPK ini, maka akan banyak pro dan kontra yang akan terwakili dalam diskusi ini tadi. Maka kita sebagai siswa SMA, kita harus lebih banyak membaca literasi tentang peristiwa ini supaya kita bisa tahu bagaimana sebenarnya pro dan kontra yang terjadi ya pada peristiwa ini. Nah, tetapi kasus 30 September 1965 ini adalah kasus terparah yang ada di Indonesia yang menyebabkan nanti Soekarno itu bisa terpleset ya, bisa terjatuh dari kursi kepemimpinannya. Nah, ketika peristiwa G30 SPK ini terjadi, maka menandakan berakhirnya demokrasi terpimpin yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Nah, itu dia. Jadi materi demokrasi terpimpin ini itu berakhir setelah peristiwa G30 SPKI ya, ketika Soekarno itu dinyatakan sebagai dalang karena apa? Karena mengikutkan PKI ini tadi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kalian bisa cek, bisa menulis pertanyaan-pertanyaan kalian di psikologi yang sudah saya buat. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.